Oke, ketemu lagi dengan gue Nuk Sadar di Python Fundamental Part 9. Iya, Part 9. Lupa gue anjir. Part 9 kan Part 8. Kemarin kita kan belajar tentang break, pass, dan continue ya. Iya, ini Part 9. Oke, di sini kita akan belajar tentang function. Apa sih function itu? Nah, misalnya gini. Kita punya suatu sintaks dan dalam program kita punya sintaks, dan sintaks itu bakal kita ketik berkali-kali. Misalnya di blok program ini ada sintaks begini dan blok program ini ada sintaks ini. Nah, itu sangat-sangat tidak efisien. Supaya efisien, kalian gunakan yang namanya function. Function tuh cara begini, def terus nama functionnya. Misal nama functionnya salam. Jadi gini, def itu keywords. What? Kenapa nih? Aduh. Terus scroll guys. Aduh. Def itu keywords buat manggil function, buat manggil function. Gimana ya, pokoknya buat function lah keywordnya nih. Nah, terus salam ini adalah nama functionnya. Penamaan function itu sama aja seperti cara memberi nama pada variabel. Ingat aturannya, harus diawali dengan huruf. Terus tuh nggak boleh sama dengan keyword Python. Keyword Python itu apa? Keyword Python tuh pass, in, is, if, itu namanya keyword Python. Jadi nggak boleh sama dengan itu. Kalian boleh lihat di Google apa aja keyword Python. Jadi kalian boleh kasih nama variabel atau function dengan nama apa saja, yang penting diawali dengan huruf dan tidak boleh sama dengan namanya keyword Python. Oke, ini nama functionnya, dan di sini adalah tempat kita menaruh argumennya. Kita boleh memberikan argumen, boleh tidak. Ini pertama kita bikin function tanpa argumen. Oke, kita langsung ke anjing, kerekam kan nih. Oh, kerekam. Aduh, kirain nggak kerekam. Oke, di sini kita bikin statement dari function tersebut. Misalnya print selamat sore ya. Print semangat jalani hari. Misal begini, ini adalah contoh sebuah function, namanya function. Ini function. Ini kalau kita cuma gini aja terus kita eksekusi, nggak jalan, nggak buat apa-apa. Karena begitu, karena fungsinya belum dipanggil. Cara manggilnya tuh gini, ketika nama function, nah function terus buka kurung tutup kurung. Kok nggak Nah, ini cara memanggil function. Kita coba eksekusi up. Nah, bakal muncul selamat sore, selamat jalanin hari. Di sini tambahin enter biar bagus. Enter di sini kok huruf besar. Nah, oke, kita misalnya di sini kita bikin function, kita panggil function berkali-kali ya. Salam. Jadi 3 kali kita panggil functionnya, terus kita eksekusi. Nah, bakal ada 3 keluar. Padahal kita hanya memanggil function ini sebenarnya 3 kali. Ini sintaksnya cuma sekali doang kan, kita panggil berkali-kali. Jadi selamat sore, selamat jalan hari, selamat sore, selamat jalan hari. Oke, selanjutnya kita belajar function dengan argumen. Kan ini functionnya nggak pakai argumen. Kita bakal belajar membuat function dengan argumen. Contoh begini, definition. Def itu apa ya punyanya? Mungkin definition punyanya, nggak tahu siapa. Oke, ya kalian harus ingat tuh kalau mau bikin function pakai def. Ya, def nama function, buka kurung tutup kurung titik 2 enter, dan bawahnya itu kita gunakan indentasi sebagai statementnya. Ini functionnya kasih nama apa ya? Misal segi skor 3. Jadi kita bikin function untuk mencari luas segitiga.
rumus segitiga apa? Rumus segitiga tuh alas kali tinggi bagi 2. Alas A kali T per 2 ya. Masih ingat tuh pelajaran SD. Jangan lupa. Oke, sini argumennya itu kita boleh isi variabel. Variabel alas sama variabel tinggi. Misalnya gini. Terus di sini statementnya tuh kita isi misalnya print segitiga. Terus di sini print tinggi sama dengan tingginya adalah T, print alas pakai huruf besar, alas sama dengan alasnya A ya, alasnya bakal disimpan dalam variabel A. Jadi nanti ini si argumen ini bakal menampung suatu nilai ya, nanti kita panggil itu harus memberikan value buat variabel ini. Value itu apa sih? Value itu nilai. Ingat ya, value itu nilai. Kalau kalian sering dengar di mana tempat programmer gitu nyebut value itu artinya nilai. Ini kita masukkan rumusnya. Print luas sama dengan rumusnya apa tadi? A kali T per 2. Bentar. Oke, kita panggil namanya segitiga. Baris kurung tutup kurung. Nah, begini. Nah, tadi kan kalau function tanpa argumen tuh manggilnya begini ya. Kalau gini aja kita save dan kita eksekusi bakal error. Kita lihat type error segi underscore 3 missing to request positional ant. Jadi ini A sama T nggak memiliki nilai. Jadi kita harus memberikan nilai untuk variabel A dan T ini. Kita isinya di sini. Ini argumennya. Kita kasih nilai alasnya, misalnya alasnya 6 cm dan 8 cm. Oke. Tingginya 8 cm. Clear dulu. Oke, kita eksekusi. Nah, bakal jalan segitiga. Dia ngeprint terus tingginya 8. Kan tinggi. Ini variabel tinggi bakal simpan ini 8. Angka 8 ini value 8, nilai 8 disimpan dalam variabel T. Dipanggil sini, terus ini dipanggil lagi, hasilnya ada 24,0. Ya, pokoknya apapun operasi matematika dalam Python, jika kalian masukkan pembagian maka hasilnya float ya. Ingat, float bakal jadi desimal begini. Nah, di sini kita lihat A kali T 6 kali 8 48 bagi 2 24. Benar algoritmanya jalan sesuai. Oke. Terus kita kan udah tahu tentang function menggunakan argumen. Ini kok jadi beda ya perekam layarnya. Bingung saya. Biasanya perekam layar nih ada waktunya, sekarang kok nggak ada. Oke. Ini kan kita sudah tahu tentang yang pakai argumen. Sekarang kita bikin default argumen. Ini default argumen tuh fungsinya buat menyimpan nilai. Jadi ini kita nggak perlu masukkan value, nggak perlu masukkan nilai di sini, tapi program tetap jalan. Caranya isiin default argumen. Ini A sama dengan 5 sama dengan 9, T sama dengan 9. Oke. Jadi oh sorry ada nenek sebelah. Oh, jadi kalau kita nggak ngisi value di sini, maka dia akan menggunakan nilai yang di sini. Oke, coba kita eksekusi. Nah, dia bakal kita nggak isi, tapi dipakai yang ini. Alasnya, lihat alasnya bernilai alas what? Kok bisa gini? Oh iya bener aja. Alasnya 5 dan tingginya 9. Oke, berjalan ya. 9 kali 5 45 bagi 2 22,5. Benar. Oke, kita sudah tahu tentang default argumen. Kalau kita misalnya di sini kita kasih nilai bakal gimana, coba kita tes. 8 sama 11. Jadi alasnya 8, tingginya 11.
kita eksekusi. Hop. Nah tingginya 11. Nah lihat part 98 berjalan. Jadi kalau ini kita berikan value, maka yang diambil value nya yang ini. Kalau kita nggak isi, yang diambil yang ini. Jadi gunanya default argumen. Jadi untuk memberi nilai default pada suatu argumen. Oke, gimana kalau kita pengennya kita nggak tahu ini kan, kita kalau kita taruh angka 8, angka 8 ini bakal jadi alas ya. Bakal jadi alas, dan angka yang kedua bakal jadi tinggi. Tapi kita pengennya, misalnya kita nggak tahu nih, ini function kita nggak tahu ini variabel A di mana, variabel T di mana, kita nggak tahu, cuman tahu nama variabel doang. Gimana kita pengennya gini, misal yang 8 ini kan alas, tapi kita pengennya 8 ini bakal jadi nilai nilai tingginya bernilai 8 dan alasnya bernilai 11 tanpa merubah posisinya. Caranya gampang, kita tinggal isikan nama argumennya, nama variabelnya. Kita pengen tingginya 8, T sama dengan 8 dan alas sama dengan 11. Jadi walaupun T nya di depan, 8 yang di depan bakal jadi tinggi, bukan jadi alas. Ini kan 8 nya di depan tadi bakal jadi alas, tapi abis ini bakal jadi tinggi. Coba kita eksekusi dan lihat perbedaannya. Nah lihat perbedaannya, tingginya jadi 11. Oh sorry, belum gua save. Nah kita lihat tingginya 8, ini tingginya 11, alasnya 8, alasnya 11, bakal berubah gitu. Jadi kita bisa tanpa hanya perlu ini, kita hanya perlu mengetahui nama variabel tanpa mengetahui letak variabel tersebut. Bisa menggunakan teknik ini, bisa juga kita menggunakan teknik nesting function. Jadi di dalam function kita bisa memanggil sebuah function lagi. Misal di sini saya bikin function untuk menghitung apa ya? Lingkaran. Def lingkaran tuh apa? Rumusnya PR kuadrat ya, PR kuadrat. Jadi yang diketahui jari-jari doang, R. Jadi hanya memiliki satu variabel yaitu R. R itu apa? R jari-jari. Kalau kalian ingat pelajaran SD itu. Oke, kita lanjut sini print. Oh, bentar. Kan tadi saya bilang di dalam function kita bakal manggil sebuah function. Di sini kita manggil di dalam function lingkaran. Kita manggil function segitiga. Apanya? Lek tuku 10.000 12.000. Iya, bentar. Kita panggil function segitiga lalu gunakan ini buka kurung tutup kurung. Jadi nanti kalau kita manggil function lingkaran, bakal kepanggil function yang segitiga. Nah terus kita isikan sini print, ini statementnya print luas. Lah ya enak dukung ini sendeknya tuton ngene. Kaya bu mejong. Luas lingkaran sama dengan Pi kali R begini ya. Kita print lagi. Di sini jari-jarinya. Jari-jari sama dengan sini R, variabel R. Terus kita isikan algoritmanya luas sama dengan masukkan rumusnya nilai Pi itu 3,14 ya, nilai float dikali R pangkat 2 ya, kali R, jadi R nya 2 kali. Bisa juga begini, R pangkat 2, bisa juga begini. Oke. Apa jawabannya? Enggak, ntar dulu. Jadi kita panggil function lingkaran, misalnya kita panggil function lingkaran sini. Oh ya, kita isikan default argumennya. Sini isikan nilainya 14 misalnya. Terus di sini kita kasih nilai 28.
Jadi kita hanya memanggil function lingkaran. Manggil function lingkaran, maka function segitiga ini bakal kepanggil juga karena ini menggunakan nesting function. Di dalam function lingkaran terdapat sintaks yang dapat memanggil function segitiga. Jadi gini, saat kita manggil function lingkaran, dia tuh mengeksekusi dari pertama itu manggil function segitiga. Jadi function segitiga dulu yang bakal dieksekusi ini. Tinggi 9 alas 5, luas 22,5. Terus di sini kita sudah nyimpan default argumennya 14, tapi karena kita isi 28, jadi yang dipakai 28 dan jari-jarinya berikan 28. Terus ini luasnya hasilnya. Oke, cukupin saja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Share juga ke teman kalian. Saya Nusra dari channel Tech. Salam.